Bagaimana sifatnya? Nah, ini artinya dia sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse kemudian di inverse lagi. Nah, kalau ada A inverse di inversekan lagi, artinya kan inverse-nya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa kasus pada matriks. Oke, langsung saja agar tidak berlama-lama. Di sini untuk kasus yang pertama, kita disuruh menentukan kuantitas hubungan antara P dan Q, di mana P itu adalah X min Y, sedangkan Q-nya adalah 1. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita perhatikan di sini. Matriks A itu memiliki inverse 2 min 1, 2, 1 dan memenuhi A dikalikan dengan 3 min X 4 plus Y sama dengan X kali Y. Nah, kita ingat sifat di dalam inverse matriks bahwa jika ada matriks A dikalikan dengan B itu dia sama dengan X, maka matriks B ini dia sama dengan A inverse dikalikan dengan X. Sehingga karena matriks 2 min 1, 2, 1 ini adalah inverse dari matriks A, maka bentuk ini dapat kita tuliskan dia menjadi 3 minus X, ya. Kemudian 4 plus Y, ini dia sama dengan, nah, inverse-nya berarti kita tuliskan juga dia di sebelah kirinya, yaitu 2 min 1, 2, 1. Kemudian ini dikalikan dengan X dan Y, ya. Jadi perlu diperhatikan posisi dari A-nya dan A inverse-nya. Kalau A-nya di kiri, maka A inverse-nya dia juga berada di sebelah kiri. Maka ini yang di ruas sebelah kanan, tinggal kita kalikan aja. Masih ingat perkalian matriks? Yaitu kita kalikan baris dengan kolomnya. Sehingga ini menjadi 2X min Y. Sedangkan untuk yang kedua itu menjadi 2X plus Y. Maka kita peroleh dua buah persamaan. Ya, persamaan yang pertama bahwa nilai dari 4 plus Y itu dia sama dengan 2X plus Y. Maka kita bisa mencarinya, di mana ini menjadi 4 plus Y itu dia sama dengan 2X plus Y. Maka Y-nya saling menghabiskan, maka 4 dia sama dengan 2X. X-nya kita peroleh dia sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua dari mana? Persamaan yang kedua dari yang pertama ini. Ya. 3 min X ini berarti dia sama juga dengan 2X min Y. Oke, kita sama dengan kan. Berarti 3 min X dia sama dengan 2X min Y. Nah, karena X-nya dia sama dengan 2, maka kan ini 3 dikurangi 2 adalah 1. Kemudian ini menjadi 4 min Y. Ya. Sehingga untuk Y-nya itu diperoleh dia sama dengan 4 dikurangi 1, dia sama dengan 3. Nah, sekarang kita bandingkan. Berarti nilai P-nya karena di sini adalah X min Y, di mana X-nya adalah 2, sedangkan Y-nya dia adalah 3, maka 2 dikurangi 3, dia sama dengan minus 1. Apa yang terjadi? Yaitu nilai P itu kurang dari Q, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan selanjutnya. Oke. Permasalahan kita kali ini, di sini ada matriks min 5, 2, min 3, dan 1, merupakan inverse dari matriks M, dan memenuhi persamaan berikut gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke. Bagaimana caranya? Caranya berarti kita itu harus bisa menentukan matriks M-nya dulu. Di mana matriks M itu berarti kan dia inverse-nya dari matriks M sendiri. Oke, kita akan cari matriks M-nya. Berarti matriks M itu dia sebetulnya merupakan inverse dari M inverse-nya. Jadi hati-hati ya. Karena di sini min 5, 2, min 3, 1 ini merupakan inverse matriks M. Oke, kita mencari inverse matriks. Bagaimana caranya? Yaitu 1 per determinan, di mana determinannya berarti ini adalah min 5 kali 1 itu adalah min 5, ditambah dikurangi dengan 2 kali min 3 itu min 6. Maka ditambah dengan 6 dia adalah 1.
kemudian dikalikan dengan adjoin-nya. Adjoin itu adalah posisi A dan D-nya ditukar, kemudian B dan C-nya dinegatifkan. Berarti ini menjadi ditukar ya, 1 dan min 5. Kemudian ini menjadi min 2 dan ini jadi 3 karena dia diminkan ya. Nah, maka kita peroleh matriks M-nya dia sama dengan 1, min 2, 3, dan min 5. Ya udah, berarti tinggal kita sama dengankan saja. Berarti karena di sini 3M, berarti nilai dari 3M-nya kita kalikan aja dengan 3 dia. Berarti menjadi 3, kemudian minus 6, kemudian 9, dan minus 15. Nah, dengan menggunakan konsep kesamaan pada matriks, maka dia akan bernilai sama jika tempatnya itu sama. Artinya, A ini kalau ditambah dengan 1, dia akan sama dengan 3. Karena kalau kita perhatikan, dia letaknya sama-sama berada di letak baris pertama dan kolom pertama. Jadi persamaan yang pertama adalah A tambah 1, dia sama dengan 3. Artinya A-nya kita peroleh dia sama dengan 2. Kemudian persamaan yang mana lagi? Kita butuh nilai B-nya. Artinya kita butuh yang ini nih. Min 9 ditambah B sama dengan min 6. Oke, kita masukkan. Berarti min 9 tambah B dia sama dengan minus 6. Sehingga B-nya kita peroleh dia sama dengan 3. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari 3A min 2B, 3A berarti kan 3 kali 2. Dia ini adalah 6. Kemudian dikurangi 2 kali B berarti 2 kali 3 itu adalah 6 juga. 6 dikurangi 6 dia adalah 0. Maka hubungan yang tepat antara P dan Q dia adalah sama. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus kita kali ini kita perhatikan di sini. Matriks A dan B memiliki inverse di mana serta A dan B-nya diketahui. Terus kita disuruh menentukan determinan dari apa nih? A inverse dikalikan dengan B inverse gitu ya. Jadi kita itu harus mencari A inverse dikalikan dengan B kemudian diinverskan lagi. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi agar kita tidak usah mencari perkalian dari inverse matriknya, kita gunakanlah sifat dari inverse. Bagaimana sifatnya? Bahwa ketika ada misalkan ini, kita jabarkan A inverse kemudian dikalikan dengan B, ini kan diinverskan nih. Nah, ini artinya dia sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse kemudian diinverse lagi. Nah, kalau ada A inverse diinverskan lagi, artinya kan inverse-nya hilang. Berarti ini menjadi B inverse dikalikan dengan A. Nah, berarti kita itu sebetulnya mencari determinan dari B inverse kalikan dengan A. Nah, bagaimana cara menentukan determinan dari B inverse kali A? Ya udah kita ingat sifat dari determinan. Bahwa determinan, kita tulis determinan seperti ini ya. Determinan dari B inverse kali A itu kan sama juga dengan kita mencari determinan dari B inverse sendiri kemudian dikalikan dengan determinan dari A sendiri. Dimana kalau determinan dari inverse matrik itu kan sama juga dengan 1 per determinan dari B kemudian dikalikan dengan determinan dari A. Ya udah tinggal kita cari. Berarti ini 1 per determinan dari B berapa? Ingat determinan itu adalah AD dikurangi dengan BC. Berarti 2 kali min 1 itu adalah min 2 dikurangi dengan 1 kali 1 min 1. Berarti dia adalah min 3. Kemudian dikalikan dengan A. A ini determinannya adalah 2 kali min 6. 2 kali min 3 itu adalah min 6 dikurangi 0. Berarti dia adalah min 6. Sehingga kita peroleh determinannya adalah 2. Apa yang terjadi? P-nya ini berarti bernilai 2. Maka hubungan antara P dan Q dia adalah sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian kita lanjut ke permasalahan berikutnya.
Untuk permasalahan kita kali ini, di sini ada suatu matriks berukuran 3 kali 3 dan matriksnya itu singular. Nah, apa yang terjadi jika matriksnya itu singular? Matriks singular itu artinya determinannya dia sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita menentukan determinan dari matriks berukuran 3 kali 3? Yaitu kita tuliskan dulu matriks awalnya, yaitu x6. Kemudian berikutnya adalah 1, 1, 2. Kemudian 2, min 2x. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertamanya, yaitu adalah x6, ya. Kemudian 1, 1, 2. Setelah itu apa yang dilakukan? Dikalikan. Ya, ini dikalikan dulu nih. Nah, ketika dikalikan, diperoleh dia adalah 1x kali 1 kali x, jadinya adalah x kuadrat. Kemudian min 12, kemudian ditambah dengan 4x. Kemudian kita kurangi dengan yang miringnya ke sebelah kiri. Ini ya. Ini dikalikan juga. Sehingga hasil perkaliannya itu dia sama dengan 12 minus 4x ditambah dengan x kuadrat. Dia sama dengan 0. Kenapa? Karena matriks singular itu adalah matriks yang determinannya dia sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan nih. Kita sederhanakan, ini x kuadrat dengan x kuadrat kan habis gitu ya. Kemudian min 12 jadinya adalah minus 24. Kemudian ini adalah plus 4x min 4x jadinya adalah plus 8x. Sama dengan 3. Maka 8x dia sama dengan 24. X-nya berapa? Oh, X-nya dia sama dengan 3. Maka P-nya di sini 3. Hubungan yang tepat apa? Hubungannya adalah P dia sama dengan Q. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke kasus berikutnya. Kasus kita kali ini di sini diberikan sebuah matriks ya. Dan P ini dia adalah kofaktor dari min 3. Masih ingat cara menentukan kofaktor? Nah, kofaktor itu diperoleh dari minor dikalikan dengan matriks dari kofaktor dari min 3. Kalau kita perhatikan, di sini min 3-nya ada 2. Terus yang mana dia kofaktornya? Ya, kita harus mengeceknya satu persatu. Misalkan, kofaktor dari min 3 yang ini terlebih dahulu. Berarti kan kita kalikan kofaktornya, dituliskan di sini ya. Nah, min 3 ini kan dia terletak pada baris kedua, kolom kedua. Artinya kan dia adalah min 1 pangkat 2 plus 2. Kemudian kalikan dengan apa? Kalikan dengan determinan matrik ini 5, 1, 2, 0. Karena ininya kan dicoret gitu ya. Ini dicoret. Yang sejajar dengan kofaktornya. Jadi 5, 1, 2, 0. Ini 5, 1, 2, 0. Dan ini dia menjadi 1 kali, ini adalah minus 2. Maka kita peroleh adalah min 2. Ini untuk kofaktor yang min 3 yang ini. Kemudian min 3 yang bawah kan ada juga nih. Ya, dicari juga ini. Nah, tapi kita harus tahu letak dari min 3 yang bawah. Letak dari min 3 yang bawah itu adalah baris ketiga kolom kedua. Maka ini adalah 3 tambah 2. Kemudian untuk matriksnya, berarti kan ini dicoret ya. Ini juga dicoret. Berarti dikalikan dengan determinan dari 5, 1, 5, 2. Sehingga ini kan min 1 pangkat 5 adalah negatif 1. Kemudian ini menjadi 5 kali 2, 10. Dikurangi 5 adalah 5. Sehingga kita peroleh kofaktornya adalah minus 5. Nah, berarti apa hubungan antara P dan Q? Barusan kan P-nya kalau nggak min 2 ya min 5 gitu ya. Nah, maka hubungan yang tepat itu dia adalah P itu kurang dari Q. Karena kalau kita perhatikan sama-sama minus 2, minus 5 dia pasti kurang dari 4. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Jika persamaan, di sini ada suatu persamaan yang dituliskan dalam bentuk matriks
memiliki banyak solusi, maka apa hubungan yang tepat antara P dan Q? Oke. Berarti kita rubah dulu bentuk persamaan ini ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Jadinya dia adalah AX gitu ya, ditambah dengan, karena ini kan baris dikalikan dengan kolom, ditambah dengan BY, dia sama dengan 6. Kemudian yang kedua berarti kan adalah 3X dikurangi dengan Y, dia sama dengan minus 2. Nah, masih ingat suatu persamaan ataupun dua persamaan garis dia itu akan memiliki banyak solusi jika apa? Yaitu jika ya koefisien dari variabel X itu sama dengan koefisien dari variabel Y dan sama dengan nilai dari konstantanya. Artinya, ini tuh akan memiliki banyak solusi apabila A per 3 itu sama juga dengan B per min 1 atau sama juga dengan 6 per min 2 ya. Atau 6 per min 2 ini kan bisa disederhanakan nih. Dia adalah 3 min 1. Berarti untuk nilai B-nya dapat kita peroleh dengan mudah. Nilai B-nya dia sama dengan 3 ya. Berarti nilai A-nya berapa nih? Nilai A-nya dia sama dengan minus 9. Dari mana? Kan perbandingannya harus sama. Ini perbandingannya 3 banding 1, ini 3 banding min 1, ini pun kan 3 banding min 1 juga. Yang artinya bahwa kalau kita perhatikan nilai A-nya min 9, B-nya 3. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah P-nya dia kurang dari Q. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke, untuk kasus kita kali ini di sini bahwa jika matriks P ya, dia elemennya ada A dan ada P inverse, di mana P inverse itu elemennya ada nilai B-nya. Terus kita disuruh menentukan koefisien B-nya itu berapa sih? Oke, kita perhatikan di sini. Berarti kita cari untuk nilai P inverse-nya. Dari mana P inverse itu sebetulnya? Kita ingat konsepnya bahwa P inverse itu adalah 1 per determinan, di mana berarti 1 per determinan dari matrik P kan A kali min 3 dikurangi 0 kali A plus 4. Jadinya adalah min 3A. Kemudian kan ini dikalikan dengan adjoin dari matrik A 0 A plus 4 min 3. Berarti posisi A dan D-nya ditukar. Jadi ini adalah min 3 dan di sini A. Kemudian ininya dinegatifkan gitu ya. Jadinya 0 dinegatifkan tetap 0 gitu ya. Kemudian A plus 4 dinegatifkan menjadikan min A min 4 gitu ya. Oke. Nah, ini kan hasilnya inverse ini dikalikan aja. Kalau dikalikan itu dia menjadi minus 3 dibagi dengan minus 3A berarti kan 1/A. Ini 1/A. Kemudian ini adalah 0. Kemudian ini dikalikan ya dia adalah berapa? A plus 4 dibagi dengan 3A. Kemudian yang ini A dibagi dengan minus 3 per A menjadi minus 1/3. Nah, ini kan tentunya hasil inverse ini akan sama dengan P inverse ini. Nah, berarti dengan konsep kesamaan bahwa nilai dari ini ya 1 per A dia sama dengan 1 gitu ya. Berarti A-nya berapa? A-nya dia adalah 1. Ini kan kita peroleh persamaan yang pertama, 1 per A dia sama dengan 1, maka A-nya dia sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua berarti pakai yang ini, bahwa B itu ya dia sama dengan A plus 4 dibagi dengan itu ya 3A. Dimana A-nya tadi dia adalah 1. Maka ini sama dengan 1 tambah 4 dibagi dengan 3 kali 1. Maka diperoleh dia sama dengan 5/3. Dimana 5/3 ini tentunya dia lebih kecil daripada 2. Ya. Maka jawaban yang tepat untuk kasus kita kali ini adalah P kurang dari Q. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke.
Kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, berapakah dari pernyataan di atas yang bernilai benar? Oke, berarti kalau ada kasus seperti ini, kita wajib memeriksanya satu persatu. Misalkan untuk kasus yang pertama, apakah benar ketika ada dua buah matriks dikalikan itu A plus B gitu ya. A plus B, yang pertama dulu kita akan cek satu persatu. A plus B kuadrat itu kan artinya dia sama dengan A plus B dikalikan dengan A plus B. Maka ini menjadi A kuadrat tambah AB ditambah BA ditambah dengan B kuadrat. Nah, kemudian apakah AB dan BA ini bisa dijumlahkan? Tidak. Karena dalam matriks AB itu dia berbeda dengan matriks BA. Berarti pernyataan yang pertama ini dia bernilai salah. Kemudian kita akan cek pernyataan yang kedua. Di mana kita cek di situ AB inverse diinverskan. Kita ingat sifatnya bahwa ketika ada AB inverse diinverskan, ini kan berarti kita balik ya. Berarti ini menjadi B inverse diinverskan dikalikan dengan A inverse. Nah, kalau ada suatu matriks diinverse kemudian diinverskan lagi, kan dia sama dengan matriks itu sendiri, yaitu B. Berarti B kali A inverse. Berarti pernyataan yang kedua dia benar. Kemudian lanjut ke pernyataan yang ketiga. Nah, pernyataan yang ketiga tentunya dia bernilai benar. Ini sejalan dengan kasus yang pertama tadi, bahwa AB dan BA-nya itu tidak bisa dioperasikan. Kemudian pernyataan yang keempat, apakah matriks AB itu dia sama dengan BA? Tentunya dia tidak sama dengan. Maka banyaknya pernyataan yang benar itu ada dua pernyataan. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke. Untuk kasus kita kali ini, di sini ditanyakan adalah matriks Q sama dengan berapa. Nah, untuk matriks Q berarti kita harus menguraikan terlebih dahulu sebetulnya untuk menyederhanakan yang ini dulu. Nah, kita sederhanakan dulu ya di sini. Jadi Q inverse dikalikan dengan P kemudian di inverse. Nah, ini kalau disederhanakan sebetulnya kan dia sama juga dengan P inverse dikalikan dengan Q inverse diinverskan lagi. Gitu kan? Dimana kalau ini dia menjadi P inverse dikalikan dengan Q. Maka untuk bentuk ini sekarang persamaannya dia menjadi P inverse dikalikan dengan Q, itu dia sama dengan R. Maka Q itu dia sama dengan, karena ini P inverse berarti P inverse diinverskan dikalikan dengan R. Inverse diinverskan artinya kan inverse-nya hilang gitu ya. Jadinya matriks P kali R. Maka matriks Q itu dia sebetulnya adalah perkalian antara matriks P yaitu 1, 1, 2, 3 dikalikan dengan matriks R yaitu min 2, 5, 3, dan min 1. Berarti hasilnya tinggal kita kalikan aja. Ingat perkalian matriks baris kali kolom. Berarti 1 kali min 2 itu min 2, tambah 1 kali 3 itu 3, berarti menjadi 1. Berikutnya 1 kali 5 ditambah 1 kali min 1 adalah 4. Berikutnya ini 2 kali min 2 min 4, 3 kali 3 9, berarti dia adalah 5. Yang terakhir 2 kali 5 10 ditambah 3 kali min 1 min 3 itu adalah 7. Maka jawaban yang tepat itu adalah 1, 4, 5, 7. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian kita lanjut kasus berikutnya. Nah, di kasus ini diketahui bahwa terdapat suatu persamaan linear dua variabel. Maka nilai N-nya itu berapa? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk dapat menentukan nilai N, ya, nilai N di sini, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita gunakanlah konsep dari metode Cramer dalam matriks. Ya. Dimana untuk N ini berarti sebetulnya
karena kita itu menentukan nilai Y, jadi metode Cramer itu gimana sih? Metode Cramer itu adalah kita mengubah bentuk sistem persamaan linear dua variabel ini ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Dimana kalau kita rubah dia ke dalam bentuk matriks, atau biasanya disebut dengan matriks augmented gitu ya, dia menjadi 1, min 2, 2, dan 1. Dan ini dikalikan dengan X dan Y gitu ya. Ini dia sama dengan AB. Nah, sekarang ini kita ingat bahwa untuk menentukan Y itu kan dia sama juga dengan DY ya. DY dibagi dengan D. Di mana DY ini adalah hasil dari determinan dari koefisien X dan Y, di mana untuk Y-nya itu dihilangkan. Jadi min 2 dan 1-nya ini dihilangkan. Jadi determinannya itu malah dari 1, 2. Jadi ini ya, 1, 2 dikalikan dengan AB. Nah, sehingga ini kalau kita perhatikan, dia determinannya adalah B min 2A. Maka jawabannya adalah B min 2A. Jawabannya adalah yang B. Dan ini, mohon maaf, seharusnya ini adalah plus 1 dan ini adalah min 2. Ya, karena dia adalah koefisien dari X dan Y. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk video pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan beberapa permasalahan yang telah dibahas bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.